Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 kios terbakar saat warga Cilacap ramai beraktivitas di pagi hari. Ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah, warga Ceper, Klaten gelar tradisi bersih Sendang Sinongko. Mahasiswa di Boyolali kantongi belasan juta per bulan dari bisnis kerajinan topeng reog gedruk. Dua kios di Cilacap terbakar saat warga tengah ramai beraktivitas di pagi hari. Warga dan pedagang berupaya memadamkan api, tetapi api kian membesar hingga membakar habis kedua kios. Dua bangunan kios di Jalan MT Haryono Cilacap terbakar Rabu pagi. Kebakaran yang terjadi di tengah keramaian ini membuat warga panik dan menjauhi titik api. Pedagang dan warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, tapi api kian membesar. Api baru dapat ditangani setelah 4 mobil damkar dikerahkan. Namun kedua kios dalam kondisi sudah habis terbakar. Warga mengatakan kebakaran berawal dari kios sembako lalu merembet ke tempat mie ayam yang bersebelahan. Ini toko sembako sama warung mie ayam. Kalau kejadian dari pos A, maksudnya apinya itu awal mulanya dari sebelah mana, Mas? Awal mulanya dari toko sembako yang mulai kebakaran, terus merembet ke toko mie ayam. Petugas belum memastikan penyebab kebakaran, namun kuat dugaan karena hubungan arus pendek listrik dari kios sembako. Belum bisa memberikan penjelasan detail karena ada beberapa informasi tadi, namun ada yang mengatakan api ini dari warung kelontong atau mungkin dari warung mie ayam. Nanti biar pihak yang berwajib nanti akan menelaah dan meliti, ngecek lebih lanjut. Akibat kebakaran ini, pedagang sembako dan mie ayam merugi hingga ratusan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Masyarakat Kecamatan Karangmoncol menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan sarang pengedar narkoba. Pengedar narkoba yang ditangkap nyaris dikeroyok massal sebelum dibawa ke kantor polisi. Pria ini hampir dikeroyok warga karena berbelit-belit saat ditanya soal obat terlarang yang ditemukan di rumahnya Desa Karangsari, Karangmoncol, Purbalingga. Sebelum menemukan pelaku, warga geram dengan peredaran narkoba di wilayahnya. Mereka beramai-ramai menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sarang bandar narkoba. Dugaan warga pun benar, mereka menemukan ratusan paket obat terlarang jenis Heximer di dalam kamar pengedar. Warga berharap setelah penggerebekan ini tidak ada lagi peredaran narkoba di wilayah Karangmoncol. Dengan terjadinya ini yang terakhir, mudah-mudahan nggak ada lagi yang jualan obat. Maksimal minimal ya orang yang udah kecanduan berkurang jauh kalau mau beli. Mudah-mudahan harapan saya itu udah nggak ada lagi obat-obatan di Karangmoncol. Dan kita harus bahu-membahu sama-sama melakukan penanggulangan. Setelah pengamanan ini pun kita harus tetap waspada sehingga narkoba tidak masuk ke wilayah Karangmoncol yang nantinya. Dari hasil penggerebekan, warga menangkap 2 orang pengedar. Kedua pengedar dibawa ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Ini bukan masuk narkotika, ini harus ada. Tradisi bersih Sendang Sinongko di Kecamatan Ceper, Klaten kembali digelar. Tradisi yang berlangsung selama turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. 3 gunungan hasil bumi diperebutkan ratusan warga desa Pokak, Kecamatan Ceper, Klaten saat tradisi bersih Sendang Sinongko. Remaja, orang tua maupun lansia ikut berebut karena gunungan hasil bumi ini dipercaya membawa keberkahan. Salah satunya Ibu Yuli. Tomat, wortel, serta kacang panjang yang diperoleh akan dimasak untuk keluarga. Dimasak atau gimana? Dimasak besok.
Sebelum diperebutkan, 3 gunungan hasil bumi dikirap keliling desa. Mereka berjalan dari kantor desa Pokak menuju Sendang Sinongko sekitar 1 kilometer. Ratusan warga begitu antusias karena bersih Sindang Sinongko merupakan tradisi turun-temurun sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Selama ini keberadaan Sindang Sinongko menjadi sumber mata air dan irigasi bagi pertanian di wilayah setempat. Wujudnya adalah rasa syukur petani. Rasa syukur petani bahwa panenannya semoga dengan adanya tasyakuran ini hasil panenannya lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, dengan wujud gunungan itu pertanda adalah hasil dari petani-petani tersebut. Menariknya dari tradisi ini, gulai kambing, ingkung ayam, serta nasi tumpeng menjadi hidangan khas yang wajib ada untuk dinikmati bersama-sama. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Berawal dari hobi menari, seorang mahasiswa di Boyolali sukses menggeluti bisnis kerajinan topeng reog gedruk. Tak disangka usaha sampingan itu tembus pasar internasional dengan keuntungan belasan juta rupiah per bulan. Mengisi waktu luang di tengah kesibukannya kuliah di Universitas Boyolali, Dimas Arselino sibuk menggeluti usaha kerajinan topeng reog gedruk. Dengan hanya memanfaatkan ruang yang ada di rumah, pemuda 21 tahun ini menuangkan kecintaannya pada seni khas Boyolali dengan menciptakan topeng hingga kostum reog. Hobi yang kini jadi penghasilan yang tak main-main ini dilakukan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Saat memulai dewasa, Dimas menyadari jika hobinya bisa menghasilkan cuan yang menjanjikan. Untuk membuat topeng, Dimas menggunakan kayu pule yang telah dibentuk lalu diwarnai. Kemudian agar terlihat nyata, ia tambahkan bulu dari ekor sapi yang dikombinasi dengan sintetis. Untuk bisa merampungkan satu topeng membutuhkan waktu 1 pekan lamanya. Dalam 4 tahun terakhir, sudah beragam topeng dan kostum reog yang ia buat. Namun yang paling sering diproduksi adalah topeng reog karakter buto atau serigala. Karena karakter ini sedang banyak peminat baik untuk sanggar seni hingga individu. Kalau untuk produksi rata-rata bisa sampai 10. Kalau untuk penjualan karena mungkin segmennya nggak cuma di topeng gedruk buto mas, tapi ada juga topeng karakter yang lain. Itu sampai 20-an topeng bisa dalam 1 bulan. Dari mana? Kalau untuk lokal rata-rata itu istilah lokal tuh Indonesia. Kalau untuk Indonesia biasanya orang Kalimantan sama Sumatera. Kalau untuk yang luar negeri paling banyak saat ini di Taiwan sama Korea. Peminat karya seni buatan Dimas tak main-main. Bahkan warga Indonesia yang sedang pulang ke tanah air pun datang untuk membeli topeng dan kostum reog. Nantinya kerajinan reog gedruk akan dibawa ke luar negeri. Saya kerja di luar negeri, kebetulan baru pulang ke Indonesia, mau cari kostum gedruk, kostum reog gedruk, banyak event di sana, reog-reog gitu. Memperkenalkan kesenian Indonesia ke luar negeri biar semakin terkenal. Satu buah topeng dijual dari harga 1 juta hingga 2 juta rupiah tergantung dari karakter dan hiasan bulu yang ada pada topeng itu. Sementara satu paket kostum reog gedruk dijual dari 4 hingga 5 juta rupiah. Dalam 1 bulan 10 buah topeng bisa diproduksi dengan keuntungan belasan juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.